Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan membuat event jenis yang lain ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan yang action event dan cara yang pertama yaitu menggunakan kelas yang aktif saat ini. Jadi langsung mengimplementasikan interface-nya. Nah, kali ini kita akan mencoba key event dengan cara yang kedua yaitu menggunakan anonymous class. Seperti apa? Penasaran? Baik. Nah, jangan lupa seperti biasa saya mengingatkan bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini terlebih dahulu ya, dan misal menyukai video ini bisa kasih like-nya. Nah, oke, di sini kemarin kita sudah ini ya bikin untuk event yang action di komponen 2 button ini. Sekarang kita akan mencoba membuat key event. Nah, key event ini merupakan sebuah event yang terjadi ketika user berinteraksi dengan keyboard. Nah, nanti di key event ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada 3 ya, namanya key press, key release, sama key type. Nah, nanti kita akan menggunakan yang mana, nanti kita coba lihat ya. Nah, skenarionya adalah, jadi nanti ketika saya di sini menginputkan kode buku, misalkan BK001, nanti akan muncul sebuah nama buku di sini, di text field nama buku. Jadi, tentunya akan menyocokkan kode dengan nama. Misalkan di sini nanti kode bukunya ternyata yang diinputkan tidak ada di data, berarti nanti ya tidak muncul nama buku, bisa jadi nanti muncul sebuah pesan bahwa data tidak ditemukan. Jadi seperti itu tuh. Nah, langsung saja, tidak usah terlalu lama, kita langsung coba untuk membuat eventnya. Nah, kita cek dulu ini txt apa ya, sebentar, txt untuk yang kode buku namanya txt kode buku, sedangkan untuk nama txt nama buku. Oke, langsung saja. Nah, kita berarti ngasih komponen kasih daftarkan listener ke komponen yang txt kode buku ya, karena nanti eventnya terjadi yang di txt kode buku yang di sini. Oke, kemudian add. Nah, kalau kemarin key apa? Add action, sorry ini ya, add action. Nah, sekarang key, maksud saya seperti itu, key listener. Nah, kalau di video sebelumnya kita pakai this, yang menandakan nanti kita pakai objek di kelas ini. Nah, sekarang kita pakai anonymous class ya, dengan cara new key listener. Nah, gini ya, key listener. Nah, kalau di enter bingung ya. Nah, gini dulu deh. New key listener ya, key listener, kemudian kurung buka kurung tutup seperti ini, kemudian dikasih apa ya ini ya, namanya kurung kurawal atau kurung apa ini ya. Ya, kurung kayak gini. Nah, jadi nanti kode programnya akan kita tulis di dalam sini. Jadi yang namanya anonymous class itu ya kayak gini. Jadi tidak ada nama kelasnya secara langsung, jadi anonim, nggak kelihatan. Nah, ini masih error, kenapa? Jadi kita butuh mengimplementasikan all abstract method. Atau sebelumnya, kalau misalkan belum ke import, nah ini hapus dulu deh. Jadi kalau misalkan tadi klik key listener, kok klik ketik listener, key listener, nanti muncul merah yang pertama kali adalah import dulu seperti biasa. Jadi kita import Java awt event yang key listener, klik. Nah, kalau sudah, kita harus mengimplementasikan 3 jenis metode yang ada di interface key listener, yaitu tadi key press, key release, key type. Kita bisa tulis di sini ataupun kita langsung, nah ini ya, implement all abstract method. Ini aja ya, diklik ya. Nanti saya jelaskan nih. Nah, ini saya hapus saja ya, biar nggak terlalu banyak kode dulu. Jadi di sini key listener itu punya 3
method di mana kita wajib mengimplementasikan semuanya, kita memanggil ulang di kode program kita, walaupun nanti tidak kita gunakan semuanya, tetapi harus kita implementasikan. Nah, di sini ada annotationnya yaitu override ya, karena mengindikasikan kita mengoverride method yang ada di dalam interface listener-nya. Nah, kemudian kita akan menggunakan yang jenis key press saja. Jadi ketika button itu di press, ya ditekan, itu nanti eventnya akan jalan. Modelnya seperti itu. Kemudian gini, di keyboard ini kan ada banyak sekali tombol-tombol ya, ada abjad, ada angka, kemudian ada function, ada simbol, ada control, shift, alt, arah panah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus juga memikirkan skenario-nya di sini bahwa event ini akan terjadi ketika kita mencet apa. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak dibatasi, nanti mencet apapun event itu akan istilahnya kode itu akan dieksekusi terus-menerus. Jadi kita kan tidak mau terlalu banyak mikir aplikasinya, jadi mikir terus ya. Jadi mikirnya ketika cocok aja, gampangnya kayak gitu. Mikirnya ketika cocok, kalau nggak cocok nggak usah dieksekusi, nggak usah dipikirin, intinya gitu. Nah, di sini simulasi, bukan simulasi ya, skenarionya adalah ketika saya enter baru dia akan bekerja. Selama kita nulis apapun di sini, misalkan ya, nulis kayak gini ya, tulis BK kosong, nah kayak gini, tulis kosong lagi, ini belum akan dieksekusi kode programnya. Baru akan dieksekusi ketika saya tekan enter, misal enter gitu ya. Nanti di sini akan muncul nama buku. Jadi seperti itu, kita validasi. Nah, untuk melakukan validasi, kita harus mengecek istilahnya ya, inputan dari pengguna. Pengguna itu nekan keyboard yang mana, nekan tombol yang mana. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Objek dari eventnya ini ya, get key code. Nah, kita pakai key code aja, nanti bisa macam-macam sih caranya. Ini salah satu saja. Nah, kemudian kita bandingkan key event. Nah, di sini ada banyak banget ya, banyak banget yang bisa digunakan. Nah, ini ya VK ini. Nah, kita pakai VK yang enter. Kalau misalkan teman-teman semua pingin cek, itu ada di nih ya, di dokumentasi API-nya si Java key event. Nah, ini bisa dibaca, tapi lumayan ya bikin pusing di sini ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Jadi untuk mendeteksi keyboard apa aja itu bisa kita pakai di sini, kan ada summary field-nya ya. Nah, ini. Nah, intinya kalau enter ya kayak ginilah, key event VK enter. Nah, ini artinya apa? Jadi di validasi apabila objek yang didapatkan, artinya user, pengguna, nekan tombol sama dengan enter, kayak gitu. Jadi ini objeknya ditangkap sama dengan enter gitu ya. Jadi ketika pengguna tekan enter, apa yang akan terjadi? Tuliskan di sini. Ya, yang terjadi di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa nanti di sini akan muncul nama buku. Dan misalkan kita acak dulu ya, kita acak dulu nih, misal gini, txt nama buku untuk mana ya, txt nama buku gini ya, dot set text, misalkan ini. Oke, ini untuk mencoba dulu apakah key press untuk enter sudah berfungsi atau belum ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kita ketik apapun di sini, ketika enter, nah sudah muncul nih. Oke, sudah muncul. Tapi kan di sini kita akan memvalidasi kode kayak gitu ya, nggak sembarangan. Berarti nanti di dalamnya ya kita bikin skenario seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita siapkan datanya terlebih dahulu. Misalkan kita punya data array ya, misalkan gini, string buku. Nah, saya bikin multidimensi array. Kenapa? Ya karena satu buku itu kan bisa banyak data ya. Nah, kita langsung bikin gini aja.
misalnya gini, ini berarti misalkan BK001 kasih namanya Java, misalnya kayak gini ya. Biar rapi itu di sini sih kayak gini sebenarnya. BK002 kemudian misalkan jaringan komputer, misal gini ya. Kemudian yang ketiga BK003 misalkan desain grafis. Nah, misal ginilah, nanti teman-teman semua bisa nginput datanya sendiri ya, bebas. Ini ya, dipasin kayak gini biar nanti guys seenaknya temen ya. Ini kayak tak bikin kayak gini kenapa? Supaya gampang terbaca kayak gitu ya. Ini artinya satu kesatuan punyanya ini ya. Jadi saya buat dua di sini adalah untuk ini. BK001 nanti akan di sini ya untuk membaca yang kode buku. Jadi ketika BK001 di enter nanti berarti muncul si Java kayak gitu. Misalkan di sini ditulis BK002 berarti nanti di sini yang muncul Jarcom. Jadi kayak gitu ya. Di sini pasangan antara kode sama nama. Nah, selanjutnya setelah kita bikin datanya, di sini kita coba pakai perulangan ya. Kita pakai perulangan untuk mengulang data buku ini ya. Nggak mungkin kita cekin satu-satu manual ya. Buku.length panjang gitu ya. Nah, kemudian setelah diulang kita akan memvalidasinya. Ya, kita akan coba memvalidasinya dengan cara ya pakai if seperti biasa ya untuk memvalidasi. Yang divalidasi apa? Jadi kodenya ini ditemukan enggak di dalam variabel buku. Nah, gimana caranya? Jadi kita panggil dulu text file-nya. Nih ya, panggil dulu txt kode buku dot get text kayak gini ya. Kemudian apakah sama? Nah, di sini pakainya equal karena string ya, objek. Nah, equalnya dengan apa? Dengan variabel buku di indeks ke i, yang ini saat ini aktif ya, for ini ya. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua untuk indeksnya yaitu indeks ke 0. Ini indeks 0. Ini 1 ya yang di dalamnya. Ini 0, ini indeks 1. Ini indeks 0, ini indeks 1 untuk yang kotaan belakang. Tapi untuk yang kotaan depan berarti indeks 1, indeks 2, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Indeks dimulai dari 0 ya, salah saya. Ya, indeks dimulai dari 0. Nah, kalau yang ini tadi ya, ini yang awal sekali lagi, yang pertama ini berarti yang ini ya, satu kesatuan ini. Kalau yang kedua ini berarti gini, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Ini untuk yang parameter ini ya, indeks yang kedua. Sebenarnya bukan parameter ya, indeks gitu aja ya. Skemanya gini. Kemudian, nah, jadi bacanya adalah ketika txt kode buku di sini ya, getText diambil, kembali diambil, equals sama dengan buku di indeks i, kemudian di sininya 0, 0 itu berarti ini ya, dicocokkan dengan yang 000 ini. Jadi diulang sebanyak ya, jumlah bukunya ada berapa. Itu ditemukan atau tidak? Jika sama, maka txt nama buku ya, dot set text ya, kayak gini. Nah, set text-nya adalah buku indeks i, kemudian yang belakang adalah 1 kayak gitu ya. 1 ini untuk, nah ini manggil yang belakang, caranya kayak gitu. Nah, kemudian
Karena misalkan gini, setelah ditemukan, oh oke, sudah ada. Jadi nggak perlu diulang. Misalkan nanti BK001 kan berarti perulangannya cukup sekali aja. Perulangan selanjutnya nggak perlu dilakukan. Jadi kita kasih break. Jadi ketika sudah ketemu udah selesai, perulangannya nggak usah dikerjakan lagi. Menghemat waktu tentunya. Nah kalau sudah, kita coba jalankan. Dan apa hasilnya? Misalkan BK001. Saya enter, muncullah si Java. BK002, muncullah Jarkom. 3, muncullah desain grafis. 4, nah harusnya nggak muncul atau hilang atau seperti apalah kayak gitu. Nah berarti di sini kita butuh validasi untuk mengindikasikan ketika kode itu tidak ditemukan, ada pesan lah, misalnya nanti pakai message dialog ya, pakai Option Pen. Kita buat seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Simple ya, caranya simple. Kita bikin variabel bantu string ketemu, misal kayak gini ya. Bisa pakai string, bisa pakai boolean ya, karena untuk mengindikasikan ya dan tidak ya, ya dan tidak. Misalnya pakai boolean ya, misal pakai boolean atau enggak ya, string dulu aja, sudah terlanjur bikin string, nanti coba bikin yang boolean juga. Misalkan string ketemu, kita buat untuk defaultnya nilainya tidak. Jadi nanti ketika di sini diulang terus menerus nggak ketemu, berarti ya inilah nilai defaultnya. Nilai defaultnya itu tidak, bukan ya. Nilai defaultnya tidak. Nah setelah di sini ditulis tidak untuk string ketemu, nah di sini ketika ketemu berarti nilainya diubah, ketemu ya. Misalnya kayak gini. Jadi nilai defaultnya tidak, tapi ketika ini nanti divalidasi, kodenya ketemu, berarti ketemunya diubah jadi ya. Jadi kayak gitu ya, diubah jadi ya ketika ketemu, tapi ketika tidak ketemu, dia tidak diapa-apain. Jadi otomatis nilainya nanti pasti tidak, ya, ketika tidak ketemu. Nah sekarang kita bikin if untuk memvalidasi ketemu atau enggak, kan kayak gitu ya. Jadi if ketemu, nah pakai equal karena string ya, ketemu equal dengan tidak kayak gini, maka kita misalkan pakai Option Pen aja ya, Option Pen show message dialog yang biasa aja. Misalkan kita kasih, kalau ini kan kemarin kayak gini ya, data tersimpan, reset berhasil. Nah kita kasih misalkan kode tidak ditemukan, misalnya kayak gini. Nah kita uji coba, jalankan. Nah misalnya BK005, enter. Nah kode tidak ditemukan. Nah gampang toh, mudah kan ya, nggak susah. Oke, kalau sudah oke, nah gini, misalkan 3 simpan, enter. Nah muncul desain grafis, gampang ya, gampang sekali. Nah kemudian gini, ini nama buku ini kan akan muncul secara otomatis ketika enter di sini ya. Jadi biar tidak bisa dihapus atau diedit, itu kita bisa apa istilahnya ya, matikan ini supaya nggak bisa diklik kayak gini, diisi sembarangan, itu nggak bisa. Gimana caranya? Gampang. Di txt bukunya, mana txt buku yang nama ya, nah ini tambahkan txt nama buku set, mana nih, set enable boleh pakai false.
Sini ya. Nih, jalankan. Dia nama buku udah nggak bisa diklik. Ini yang kode ya. Ini nggak bisa diklik, nggak mau dia. 3001, nah, enter. Nah, dia muncul Java. Ini ya. Kalau 5, enter, kode tidak ditemukan. Oke. Nah, misalnya oke. Nah, misalkan sini mau dihapus nih dua ini. Bisa. Tinggal diedit lagi aja di sini. Berarti di bagian ini ya. Ketika muncul pesan txt, ini nggak mau karena deklarasinya kan ada di dalamnya sini sendiri ya, nggak apa-apa. Nama txt kode buku dot set text kosong, ini txt nama buku dot set text kosong, itu ya, untuk ngosongi. Misalkan nih ya, saya jalankan lagi, misalkan BK 001, enter, Java muncul ya. Ketika kodenya nggak ketemu, nah ketika oke, di sininya kosong. Jadi modelnya seperti itu ya, cukup mudah kan ya, nggak susah untuk membuat yang cara kedua ini ya. Jadi menggunakan anonymous class dan menggunakan jenis event yang key event. Nah, ini kita nulisnya di keypress. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di keytype maupun key release. Apa bedanya? Teman-teman bisa baca, searching aja, googling, banyak kok ya yang bahas, ataupun bisa langsung ke dokumentasinya ini. Ya, nanti teman-teman bisa baca. Bahasanya memang bahasa kulon kali kayak gitu ya, bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, silahkan bisa kasih ya pertanyaan di kolom komentar ya, nggak usah sungkan-sungkan. Misalkan nanti saya buka dan memang masih ya buka YouTube, kalau ada pesan masuk ya sesegera mungkin dan sebisa mungkin akan segera saya ya kasih balasan lah kayak gitu ya. Tapi mohon maaf misalkan agak terlalu lama karena memang ya banyak yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, untuk yang tutorial selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, pilih eksklusif atau umum ini. Nah, nanti di sini akan muncul biayanya berapa sesuai dengan membershipnya. Pakai key event lagi? Bukan, tentunya pakai jenis event yang lainnya. Baik, seperti itu. Sekali lagi kalau ada kesulitan silahkan kasih pertanyaan, saran, apapun di kolom komentar. Sampai jumpa untuk tutorial berikutnya. Bye-bye.